Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Wahyuni dengan NIM 21105420017. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor. Pertama, pengertian dari analisis faktor. Analisis faktor merupakan analisis yang bertujuan mencari faktor-faktor utama yang paling mempengaruhi variabel independen dari serangkaian uji yang dilakukan atas serangkaian variabel dependen sebagai faktornya. Analisis ini mencoba menemukan hubungan antara sejumlah variabel-variabel yang sangat bebas satu sama lain sehingga dapat dibuat satu atau beberapa set variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Dalam hal ini, variabel yang memiliki korelasi terbesar akan berkelompok membentuk suatu sel variabel atau membentuk faktor. Selanjutnya ada asumsi analisis faktor. Yang pertama, data masing-masing variabel yang diteliti berdistribusi normal. Yang kedua, nilai Kaiser-Meyer-Alkin measure of sampling atau KMOASA lebih besar dari 0,50 dan nilai signifikannya itu lebih kecil 0,05. Yang ketiga, ada hubungan atau korelasi yang kuat antar variabel. Hal ini ditandai dengan nilai anti-image correlation antar variabel lebih besar dari 0,50. Selanjutnya, tujuan analisis faktor. Yang pertama, analisis ini mencoba menemukan hubungan antar sejumlah variabel-variabel yang saling bebas satu sama lain sehingga dapat dibuat suatu atau beberapa set variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Dalam hal ini, variabel yang memiliki korelasi terbesar akan berkelompok membentuk suatu set variabel membentuk faktor. Selanjutnya, teknik statistik untuk analisis faktor. Yang pertama ada Bartlett's test of severity. Itu uji statistik untuk menguji hipotesis bahwa variabel tidak saling berkorelasi dalam populasi. Kedua, matriks korelasi untuk melihat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan nilai korelasi koefisiennya. Yang ketiga ada communality, digunakan jumlah variabel yang varians yang disumbangkan oleh variabel terhadap seluruh variabel lain. Yang keempat ada eigen value, jumlah varians yang dijelaskan oleh setiap faktor hanya eigen value besar dari satu yang dimasukkan dalam model. Yang kelima ada scree-plot untuk menunjukkan relasi antar faktor dengan nilai eigennya. Bentuk scree-plot digunakan untuk menentukan jumlah faktor yang diambil. Nah, kita masuk pada contoh kasus. Contoh kasus itu seorang mahasiswa semester akhir ingin melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PT Telkom Solo. Ada 25 orang responden atau sampel yang dijawab. 5 pertanyaan tersebut adalah jenis pertanyaan positif, di mana setiap pertanyaan memiliki 5 pilihan jawaban dengan penskorensnya sebagai berikut. Pertama, sangat puas. Kedua, kurang puas. 3, cukup puas. 4, puas. 5, sangat puas. Nah, ini data penelitian yang dilakukan. Analisis faktor adalah sebagai berikut, di mana setiap pertanyaan memiliki 5 pilihan jawaban dengan penskorannya sebagai berikut. Tertera pada layar ada 25 responden. Lanjut langkah-langkah analisis faktor dengan SPSS. Yang pertama, buka SPSS lalu klik variable view untuk mengisi name, desimal, label, dan measure dengan ketentuan sebagaimana gambar di bawah ini. Selanjutnya, klik data view, kemudian masukkan data ke andalan ke kolom P1, data ketanggapan kolom P2, data keyakinan kelompok 3, P3, data empati kelompok P4, dan data berwujud kelompok P5. Selanjutnya, klik menu SPSS, klik analyze, terus dimension reduction, terus faktor seperti yang tampak pada gambar. Muncul kolom dialog faktor analisis. Selanjutnya, masukkan semua variabel ke kotak variables.
lalu klik deskriptif. Lanjut, muncul kotak dialog faktor analisis deskriptif, kemudian berikan tanda centang dan initial solution KMO dan Bartlett's test of sphericity dan anti-image, lalu klik continue. Dan selanjutnya klik extraction, maka muncul kotak dialog faktor analisis extraction, berikan tanda centang pada unthreads, factor solution dan secret pot, lalu klik continue yang seperti yang tertera pada layar. Berikutnya klik rotation, maka muncul kotak dialog faktor analis rotation, lalu aktifkan Varimax dan beri tanda centang pada rotated solution, lalu klik continue. Setelah itu kemudian klik scores, maka muncul kotak dialog faktor analisis faktor cross, lalu aktifkan save as variable, lalu klik continue, lalu klik OK, maka akan muncul output faktor analisis SPSS. Maka keluar hasil output SPSS. Tabel output KMO and Bartlett's test berguna mengetahui kelayakan suatu variabel apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak. Caranya dengan melihat nilai KMO MSA. Jika nilai KMO MSA lebih besar dari 0,50, maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai KMO MSA sebesar 0,681 lebih besar dari 0,50 dan nilai Bartlett's test of sphericity 0,008 kecil dari 0,5, maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan pertama. Selanjutnya ada anti-image matrix, berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak pakai dalam analisis faktor. Perhatikan bagian anti-image correlation. Pada tabel tersebut terdapat kode huruf A yang artinya tanda untuk MSA. Diketahui nilai MSA dari masing-masing yang diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, keandalan sebesar 0,693, yang kedua ketanggapan sebesar 0,721, yang ketiga keyakinan sebesar 0,659, yang keempat ada empati sebesar 0,657, dan yang kelima ada berwujud sebesar 0,667. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penelitian faktor adalah nilai MSA besar dari 0,50. Dari hasil di atas diketahui bahwa nilai MSA untuk semua variabel yang diteliti adalah lebih besar dari 0,50, maka persyaratan kedua dalam analisis faktor ini pun dipenuhi. Catatan, jika ada variabel yang memiliki nilai MSA lebih kecil dari 0,50, maka solusinya adalah dengan melakukan proses analisis ulang hanya untuk variabel yang memiliki nilai MSA lebih besar dari 0,50. Selanjutnya ada hasil commonalities. Ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction lebih besar dari 0,50. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai extraction untuk semua variabel ada lebih dari 0,50. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Selanjutnya, tabel total variance explain menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini ada 5 variabel, berarti ada 5 komponen yang dianalisis. Ada 2 macam analisis untuk menjelaskan suatu variance, yaitu initial LEG values dan extraction stance of squarch loadings. Pada varian initial LEG values menunjukkan faktor yang terbentuk. Apabila semua faktor dijumlahkan menunjukkan jumlah variabel, yaitu yang sesuai tertera pada layar variabel, sedangkan pada bagian extract stance of squarch loadings menunjukkan jumlah variansi atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk. Pada hasil output di atas ada 2 variance faktor, yaitu 2,293 dan 1,211. Penjelasan lain kotak warna hijau berdasarkan tabel output total variance explained pada di bagian initial events, maka ada 2 faktor yang dapat terbentuk dari 5 variabel,
yang dianalisis, di mana syarat untuk menjadi sebuah faktor maka nilai eigenvalue harus lebih besar. Pertama, nilai eigenvalue komponen pertama sebesar 2,93 besar dari 1 maka menjadi faktor pertama dan mampu menjelaskan 45,870% variansi. Sedangkan nilai eigenvalue komponen kedua sebesar 1,211 atau besar dari 1 juga maka menjadi faktor kedua dan mampu menjelaskan 24,228% variansi. Jika faktor 1 dan faktor 2 dijumlahkan maka mampu menjelaskan 70,098% variansi. Catatan nilai total komponen 3, 4, dan 5 tidak dihitung sebab nilai eigenvalue komponen 3, 4, dan 5 kecil dari 1 maka tidak menjadi faktor. Nah, gambar skateboard ini dapat juga menunjukkan jumlah gambar yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue besar dari 1. Dari gambar skateboard di atas ada 2 titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue besar dari 1, maka dapat diartikan bahwa ada 2 faktor yang dapat terbentuk. Selanjutnya ada komponen matriks. Ini menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antar masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Misalnya dari output di atas terlihat pada variabel keandalan, yakni nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah sebesar 0,767 dan korelasi dengan faktor 2 adalah sebesar 0,315. Untuk variabel yang lain dengan memaknainya sama seperti pada variabel keandalan. Selanjutnya, untuk memastikan suatu variabel masuk dalam kelompok faktor mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antar variabel dengan faktor komponen yang terbentuk. Cara membaca hasil analisis faktor model rotasi dapat mengikuti penjelasan berikut ini. Pertama ada variabel keandalan. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan 0,51 dan faktor 2 sama dengan 0,751. Karena nilai korelasi faktor 2 besar dari faktor pertama, maka variabel keandalan termasuk kelompok faktor 2. Yang kedua ada variabel ketanggapan. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan 0,417 dan faktor 2 sama dengan 0,685. Karena nilai korelasi faktor kedua besar dari faktor pertama, maka variabel ketanggapan termasuk kelompok faktor kedua. Yang ketiga ada variabel keyakinan. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan min 0,225 dan faktor 2 sama dengan 0,809. Karena nilai korelasi faktor kedua besar dari faktor pertama, maka variabel keyakinan termasuk kelompok faktor kedua. Yang keempat ada variabel empati. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor pertama sama dengan 0,851 dan faktor kedua sama dengan 0,101. Karena nilai korelasi faktor pertama besar dari faktor kedua, maka variabel empati termasuk kelompok faktor pertama. Nah, variabel berwujud. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor pertama sama dengan 0,851 dan faktor kedua sama dengan 0,101. Karena nilai korelasi faktor pertama besar dari faktor kedua, maka variabel berwujud termasuk kelompok faktor pertama. Hasil komponen transformation matrix menunjukkan bahwa pada komponen pertama nilai korelasinya adalah sebesar 0,735 besar dari 0,5 dan komponen kedua nilai korelasinya sebesar 735 besar dari 0,5. Karena nilai korelasi semua komponen besar dari 0,5, maka kedua faktor yang terbentuk ini dapat disimpulkan layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis. Terakhir, kita perhatikan pada tampilan data view, maka di situ ada variabel baru dengan nama FAC1 strip 1 dan FAC2. Nah, penjelasannya variabel FAC1 dan faktor skor dari faktor 1 dan variabel FAC2 pertama adalah faktor skor dari faktor kedua. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.